sebelum kita masuk mungkin ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya gitu, tanggapan Bro Arvin gimana nih? Secara general aja melihat kondisi market sekarang nih, apa tanggapannya? Oke, kalau kita lihat market bulan Agustus ya, Bro. Hmm. Memang market bulan Agustus ini kita bisa bilang sedikit volatilitasnya sedikit rendah Mhm. dan juga kalau kita lihat memang secara volume kan juga turnovernya juga nggak tinggi-tinggi banget Iya, iya. gitu ya untuk turnovernya. Jadi memang kita bisa bilang bahwa volatilitas sangat tinggi, terutama terakhir itu kan ada berita mengenai ini ya, Evergrande bangkrut Hmm. ya, akhirnya file for bankruptcy di US dan juga follow dari Chinese property yang lain ya, juga ngikutan Mhm. gitu. Nah, masalahnya itu sebenarnya bukan di Chinese property-nya, Bro, tapi masalahnya itu ada di beberapa trust fund di China sana itu juga invest di surat utangnya Chinese company ini gitu. Nah, Hmm. itu yang jadi masalah, Bro, karena banyak sekali Chinese company ini punya utang dalam denominasi dolar USD ya. Mhm. Dan permasalahannya adalah kalau kita lihat memang perusahaan-perusahaan China ini bermasalah di pembayaran utang dan kuponnya karena kita tahu sama-sama demand di sana belum recover back, itu satu. Yang kedua, inflasi di China itu tidak setinggi itu untuk Hmm. supaya dari bank sentralnya itu menaikkan suku bunga, Bro. Yang mana itu membuat Chinese yuan-nya juga terdepresiasi terhadap dolar gitu. Nah, Mhm. jadi mereka bayar kuponnya berat banget nih ceritanya. Nah, akhirnya Mhm. banyak trust fund yang bermasalah. Dan Mhm. terakhir itu ada yang namanya Chongqing Capital kalau nggak salah. Itu juga bermasalah nih trust fund-nya. Dan terjadi protes yang cukup masif juga di China sana. Meskipun mereka bukan yang top ya. Tapi itu menjadi Mhm. satu gambaran bahwa ada masalah nih di trust fund-nya China juga gitu. Nah ini yang lagi dilihat Mhm. kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pemerintah China terkait ini. Apakah mereka mau melakukan bailout, tapi kondisi sekarang mereka sementara ini tidak mengambil opsi bailout Mhm. itu. Yang mereka lakukan Mhm. adalah perusahaan properti China ini berusaha sell asetnya dulu untuk supaya bisa nge-cover utang obligasinya. Sementara ini seperti itu sih kondisinya. Oh, oke, thank you ya, Bro ya. Jadi kalau misalnya dari jawabannya Arfi, berarti ini banyak ada sentimen mostly dari China begitu ya, Betul. yang bisa dibilang mengakibatkan salah satu dampak kenapa market kita juga sekarang konsolidasi begitu, betul Iya, ya? betul. Betul. Oke, oke. Kira-kira adakah sentimen-sentimen lain begitu yang mungkin teman-teman cuan troopers juga bisa perhatikan atau mungkin juga bisa pantau nih, gitu kan perkembangannya yang bisa menjadi salah satu akibat juga dari IHSG kita itu konsolidasi gitu atau kelihatannya seperti banyak investor itu masih wait and see. Oke, kalau kita Mm. lihat memang yang jadi concern juga adalah indikator ekonomi Amerika ya bro ya. Mm. Memang Mm. di bulan Agustus ini memang nggak ada Fed meeting memang. Mm. Cuma di Mm. akhir September itu kalau saya nggak salah ingat itu ada satu Fed meeting lagi ya setelah bulan Juli kemarin. Nah Mm. saya kemarin memprediksi gitu ya bro ya bahwa bulan Agustus ini agak sedikit adem setelah Mm. Fed meeting sudah nggak ada nih gitu kan. Ya, Nah ya. ternyata yang di luar ekspektasi adalah yang tadi yang Mm. saya Mm. cerita baru beberapa hari lalu itu muncul cerita lagi soal properti China yang bermasalah dan itu merembet ke trust fund dan sebagainya dan Mm. even kalau kita lihat kemarin itu kan ada cerita soal Michael Burry ya yang melakukan Ya. short di US Oh, stocks ya ya, 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 nah ya. itu juga menjadi salah satu sentimen juga tapi memang kalau kita lihat sebenarnya data ekonomi Amerika itu kan terdrive oleh inflasi, lalu core Mm. inflation dan sebagainya gitu ya. Nah, Mm. sekarang yang mau kita tanyakan adalah dengan kenaikan suku bunga yang luar biasa gitu ya. Ini gimana sih Mm. dampak ke inflasinya? Ini yang masih menjadi Mm. pertanyaan. Dan even yang terakhir pun kalau saya nggak salah ingat inflasinya itu naik ya dari 3% jadi Mm. 3,2% meskipun lebih rendah dari konsensus 3,3 Mm. dan kemungkinan di bulan depan mungkin akan ada terjadi kenaikan inflasi lagi karena mengingat harga oil itu juga sudah naik dari 70 Mm. dolar jadi 80 sekian dolar. Nah, ada kemungkinan dana inflasi juga akan naik ke depannya. Nah, inilah yang menjadi satu katalis di mana kira-kira Fed akan naik
naikin suku bunga lagi nggak ya di bulan September? Ini yang menjadi pertanyaan besarnya investor semua, karena investor mengekspektasikan bahwa di bulan September tidak ada kenaikan suku bunga lagi. Nah, Hmm. ketika terjadi kenaikan suku bunga lagi, maka ini akan menjadi surprises kan, termasuk seperti yang China ini kan juga salah satu surprises juga di market. Kita juga nggak tahu, loh ternyata kok seperti ini kejadiannya di properti Hmm. China, dan perlambatan yang terjadi itu beneran real, yang terjadi Hmm. itu ini loh gitu. Jadi seperti itu sih bro, kalau yang Ya. gue lihat gitu ya. Ya, ya, ya. Wah, ini menarik banget ya teman-teman cuan troopers kayak penjelasan dari Bro Arvin ini ya. Jadi memang istilahnya banyak ketidakpastian begitu ya di luar ya secara global yang juga mungkin berdampak terhadap psikologis daripada pelaku pasar begitu ya. Nah, sebelum kita lanjut nih Bro ya, aku mau ngabarin dulu nih sama teman-teman cuan troopers yang lagi nonton. Kalau misalkan ada pertanyaan seputar topik dan juga saham-saham mungkin yang sedang kalian pegang atau tertarik, boleh ditanyain di comment section atau enggak di question box-nya ya teman-teman ya. Boleh ya Bro Arvin ya, nanti kita Boleh, towards the end ya, boleh. towards the end kita tanya-tanya gitu ya, tanggapan-tanggapannya Bro Arvin bagaimana nih mengenai saham-saham yang dimention sama teman-teman cuan troopers. Dan aku juga mau kasih tahu kalian semua yang nonton malam hari ini kalau misalnya ada yang em, terlambat joinnya, boleh nanti lihat aja di IG Sukor Sekuritas karena live ini akan di save ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi Bro Arvin, thank you banget ya tadi penjelasannya dari awal ya mengenai what's happening di China begitu kan, dan juga ekspektasi dari suku bunga gitu kan di Amerika Serikat gitu kan, apalagi tadi lu juga mention mengenai Michael Burry ya, itu kan salah satu Ya, dari film apa tuh judulnya? The Big Ya, Short. The Big Short ya, pasti teman-teman Shortropers juga tahu nih gitu kan, dia nge-short ya. Teman-teman bisa cek lagi di beritanya gitu ya, mengenai apa yang dia lakukan, dan itu ini kan menggemparkan juga gitu kan, atau enggak nggak menggemparkan, mungkin lebih ke arah bagaimana ya, jadi membuat banyak orang was-was lah ya, investor sebagai kurang lebih seperti begitu. Nah tapi kan ini semua ini keadaan global nih bro ya, dari luar begitu kan, sentimen-sentimen yang tidak datang dari negara kita sendiri. Kalau lu ngeliat negara kita sendiri gimana nih dengan data-data ekonomi yang ada, menurut lu apakah kita sebagai investor Indonesia begitu kan harus tetap tenang saja, atau mungkin kita juga harus berjaga karena mungkin ada beberapa data ekonomi kita yang bisa dibilang kurang menyenangkan begitu baru Ya, keluar, atau mungkin ada beberapa data ekonomi yang bisa lu share juga nih yang bisa jadi pegangan buat teman-teman cuan troopers untuk tidak khawatir begitu dengan keadaan market sekarang. oke. Kalau kita bilang dari dalam negeri ya, dalam negeri ini sangat justru sangat berbeda ya Hmm. dari China ya. Hmm. Memang kalau kita lihat dari permintaan domestik kita masih bagus, Ya. meskipun ekspor impor cenderung turun ya, karena Hmm. memang permintaan di luar kan juga sudah mulai berkurang ya dibandingkan dengan Hmm. sebelum-sebelumnya gitu. Dulu misalnya ada beberapa yang masih impor komoditas kita, sekarang mulai slowing down ekonominya, jadi nggak seimpor sebanyak itu gitu. Nah, kalau kita lihat dari domestik memang masih bagus ya. Kalau kita lihat Q2-nya bahkan lebih tinggi dari konsensus gitu untuk GDP-nya ya. Dan indeks keyakinan konsumen juga masih cukup baik ya. Cuma memang seperti yang gua bahas di live kita sebelumnya Bro Jo, memang Hmm. kita bisa lihat bahwa ekonomi kita ini nggak rata Bro. Memang kita Hmm. lihat yang mid high itu bagusnya minta ampun, tapi yang mid low setengah mati. Teman-teman mungkin bisa lihat, cek di sekitar teman-teman gitu ya, mungkin bisa Hmm. cek misalnya, oh gimana sih kira-kira misalnya seperti orang-orang yang mungkin pedagang kaki lima dan sebagainya, teman-teman coba beli dagangannya dan tanya ke mereka, kira-kira mereka itu penjualannya sudah balik nggak sebelum pandemi. Rata-rata yang dari observasi gue ya Bro Jo ya, maksudnya Ya. gue kan turun ke lapangan juga, dan Hmm. memang mereka itu omsetnya cenderung turun Bro dibandingkan 2019 ya. Hmm. Jadi mereka tuh belum recover sebenarnya, dan itu kelihatan juga dari beberapa data, termasuk data Bank Indonesia juga. Ketika kita lihat pengeluaran yang 1 sampai 2 juta, mereka secara confidence level untuk spending gitu ya, confidence level untuk spending, itu mereka cenderung turun Bro. Di tengah yang lainnya naik.
Nah, ini kan Hmm. jadi kelihatan jelas sekali bahwa ini itu memang benar terjadi di lapangan gitu. Karena kalau Hmm. kita lihat sebenarnya dengan komoditas kita kemarin yang naik dan spill over dari semuanya, Hmm. seharusnya ekonomi kita tuh rising-nya GDP-nya harusnya lebih dari 5%, seharusnya. Tapi Hmm. dengan catatan ya merata gitu pertumbuhan ekonominya. Bahkan ketika pertumbuhan ekonomi kita sangat baik gitu ya, inflasi itu kan juga cenderung turun ya. Sedangkan negara Hmm. lain itu malah bagus banget gitu. Kalau kita lihat inflasinya memang naik, tapi GDP-nya naik. Karena kita harus ngerti juga, Bro Jo, bahwa GDP naik itu didrive juga oleh price Hmm. gitu. Nah, ketika price Hmm. naik, quantity tetap sama, ya GDP-nya pasti naik gitu. Termasuk kayak Jepang Hmm. kemarin yang naik 6%. Yang kemarin naik 6%. Iya, mereka inflasinya juga lumayan gitu. Ketika menaikkan harga, quantity tetap sama. Yang penting kan purchasing power-nya tetap. Nah, mereka ekonominya rising gitu. Nah, sedangkan kita justru inflasinya karena cuma rendah gitu ya. Itu yang menyebabkan data ekonomi kita itu tidak sebaik yang seharusnya kita perkirakan. Meskipun Hmm. kita sudah cukup bagus gitu bisa resilient Hmm. dari zaman COVID gitu. Nah, Hmm. inilah yang gambaran-gambaran ini yang mungkin bisa menjadi gambaran secara luas gitu dari ekonomi kita. Gitu sih, Bro Jo. Wah, ini lengkap banget. Aku suka banget ya jawaban-jawabannya teman-teman Cuan Troopers. Jadi memang bisa dibilang eh, tidak sebaik ekspektasi begitu kan, tapi tetap masih terhitung bisa dibilang baik lah ya Iya, dibandingkan dengan betul. dari sekitar kita begitu ya teman-teman ya. Oke, ya ya ya. Nah, kalau misalnya mungkin sekarang sebelum kita membahas langsung gitu ya secara mendetail bagaimana strategi investasi gitu ya di kala market konsolidasi, gue mungkin mau nanya dulu sedikit-sedikit lah, tipis-tipis aja. Lu kan udah mention nih beberapa sentimen-sentimen yang sedang terjadi gitu di luar, dan tadi lu juga udah mention nih mengenai data ekonomi kita juga, dan lu udah lihat nih secara di lapangan langsung. Nah, menurut lu untuk di semester kedua ini atau di akhir sisa tahun ini, bro, ya, kira-kira ada nggak sektor-sektor yang masih oke nih buat teman-teman cuan troopers untuk perhatikan, atau enggak bisa juga dibilang bahasanya sektor-sektor yang steady begitu, atau malahan bisa menjadi apa ya, populer atau enggak menarik nih untuk di sisa Iya. akhir tahun ini, boleh saya? Oke, sebenarnya gini Bro Jo, kalau kita lihat kan di second half ini akan cerita soal pemilu ya. Kita bakal banyak Ah, sekali media-media lokal soal pemilu, lalu partai politik dan teman-temannya gitu ya. Nah, kita harapkan memang dana pemilu ini cair ke masyarakat supaya terutama yang middle low income ini bisa dapat power lagi untuk spending. Ini kan yang mhm. masalah kan yang bawah nih, yang middle low ini yang lagi kesulitan. Nah, kita harap dengan itu maka purchasing power mereka bisa lebih tinggi dan biasanya kan identik dengan ini ya bro ya. Kalau misalnya kita bilang pemilu identik dengan bansos kan gitu. Nah, Nah, iya bansos iya. ini kan ibaratnya ya oke, dia beli dari pabrik terus dia distribusi ke desa-desa, kampung-kampung gitu. Dan ini ditambah lagi dengan harga komoditas yang mulai turun kan, yang mana harga komoditas ini adalah main driver untuk produksi dari consumer goods ini. Nah, berarti profit margin mereka juga akan meningkat gitu kan, seiring dengan Hmm. revenue yang mungkin bisa meningkat gitu. Nah, jadi kalau gue lihat, consumer goods ini akan jadi menarik di second half gitu. Cuma kita mau Hmm. lihat implementasinya seperti apa. Memang kalau kita lihat dari masa kampanye di tahun ini gitu ya, meskipun pemilunya barengan ya bro ya, tapi masa kampanye itu cenderung pendek. Karena kalau kita lihat Hmm. dari Oktober itu pendaftaran capres terakhir capres cawapres begitu juga dengan DPR sampai Februari pemilihan Februari padahal biasanya tahun-tahun sebelumnya itu bisa setahun lebih gitu. Nah Iya iya iya. ini yang menjadi salah satu kita lihat ada concern di situ. Cuma kalau kita lihat kita berharap bahwa dengan terjadinya dana pemilu yang cair dan sebagainya itu akan meningkatkan purchasing power masyarakat. Itu yang kita harapkan gitu. Iya iya iya. Oke, iya setuju banget ya bro ya, dari purchasing power masyarakat Indonesia juga menjelang pemilu itu menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan bersama juga gitu. Dan aku ngelihatnya kalau misalnya contohnya dari sektor telekomunikasi
begitu ya bro. Hmm. Itu kira-kira dari biasanya emiten-emiten media begitu kan, biasanya kalau misalnya ada pencitraan gitu ya, calon Iya, pemimpin ya. dan sebagainya, itu kan ya ekspektasinya pendapatan dari iklan gitu kan bisa Hmm. berpotensi meningkat gitu kan dibandingkan hari-hari biasanya. Itu juga bisa menjadi eh, salah satu faktor juga nggak ya bro Arvin ya, kira-kira gimana? Oke, kalau kita bilang mungkin lebih ke arah, kalau saya mungkin Hmm. lebih ngelihatnya itu dari telekomunikasinya bro, daripada media ya. Kalau saya Oke. ngelihatnya lebih ke telekomunikasi. Kenapa kok telco? Karena telco ini kan hubungan dengan penetrasi internet, dan sekarang kan lebih banyak orang yang nonton TikTok gitu daripada Oh, nonton TV gitu. Kurang lebih iya, seperti itu ya. betul. Jadi memang kalau kita lihat berarti penetrasi data akan jauh lebih banyak di telekomunikasi. Tapi yang kita harus lihat adalah telekomunikasi ini juga selektif, bro. Karena Hmm. telekomunikasi ada perusahaan telco yang mungkin jangkauannya sudah sangat luas gitu. Misalnya dari Sabang sampai Merauke dia ada gitu. Ada juga yang masih ibaratnya masih ada room for growth. Nah, Hmm. kita justru melihat perusahaan telco yang ada room for growth-nya gitu. Contoh Hmm. misalnya Telkom gitu. Dia sudah dari Sabang sampai Merauke memang dia menguasai. Nah, kita harap dengan telco-telco yang lain, kita berharap mereka bisa ekspansi ke luar Jawa. Itu yang kita harapkan gitu. Hmm. Nah, dengan mereka Hmm. ekspansi keluar Jawa, maka berarti ada additional revenue gitu dari pulau yang Hmm. lain gitu. Nah, yang gue lihat lebih ke arah sananya. Kalau media itu beratnya dari financial statement-nya kan banyak sekali media yang beralih ke digital ya. Dari Hmm. perusahaan yang konvensional yang jualan TV dan sebagainya. Mereka juga kemarin kena TV set top box itu yang kemarin dimatiin semua analog itu. Nah, itu kan butuh waktu kan mereka untuk recover juga. Jadi digital itu kan butuh waktu. Ditambah lagi mereka juga masalah dengan konten-konten yang di digitalnya. Karena konten-konten di digital itu untuk produksi itu mahal sekali Hmm. gitu. Capex-nya itu mahal, dan Hmm. mereka dengan capex yang segitu mahal, mereka harus ibaratnya menggunakan net profit yang dari TV ini untuk nge-cover biaya ini gitu. Makanya kenapa kalau kita lihat laporan keuangan MNCN, SCMA tidak Hmm. sebagus yang kita kira gitu. Nah, meskipun terlepas dari mereka punya hak siar Piala Dunia waktu itu, mereka punya hak siar apa-apa, tetap aja mereka nggak bisa produce, nggak bisa generate net profit yang luar biasa, karena tadi mereka harus anggarkan capex buat konten-konten mereka. Contoh SMA ada video.com, Hmm. MNCN ada ACTV gitu kan di sosial di itunya, dan itu capexnya besar sekali. Jadi seperti itu sih bro. Oke, thank you bro, udah menjawab banget ya dari pertanyaannya ini. Aku yakin banget nih membantu Cuan Troopers juga, istilahnya bagaimana melihat atau memposisikan diri mereka dari sentimen-sentimen menjelang pemilu ya, apalagi tadi membahas tentang sektor telekomunikasi begitu. Oke, nah pertanyaan aku mau coba switch lagi dikit nih di angle yang berbeda. Kalau menurut lo gimana sektor yang di akhir sampai akhir tahun ini, betul bisa dibilang di tahun ini lah ya, sampai selesai itu masih kurang menarik bro, kira-kira begitu kan. Mungkin ada teman-teman cuan troopers juga yang mungkin malam hari ini gitu kan, yang berpikir kira-kira gue nggak mau nih salah investasi di sektor ini karena bisa dibilang pamornya udah gak ada atau lagi nggak hot aja. Nah kalau misalnya dari tanggapan lu sendiri, kira-kira ada nggak sekarang sektor yang bisa dibilang kurang oke gitu? Kan obviously ada sektor yang lebih menarik, kita nggak bilang jelek ya, mungkin Ya, memang lagi kalah pamor aja daripada sektor yang lain. Nih boleh dimention ya kira-kira sektor apa nih yang perlu diperhatikan? oke. Kalau sektor-sektor yang mungkin agak kurang pamornya gitu ya, mungkin yang sekarang ini masih batu bara ya, yang masih masih ini ya, 2022 menjadi primadona, 2023 jadi kurang begitu oke gitu untuk 2023-nya gitu. Jadi ini justru justru kalau kita bilang bahwa di kol-kolan ini memang masih kurang sinarnya gitu ya. Setelah 2022 dia Hmm, bagus banget ya, gitu. Nah, ya. satu lagi mungkin teknologi ya. Kayaknya teknologi ini juga masih masih ini terkendala dengan masalah suku bunga, lalu net profitnya dia masih ini gitu ya. Jadi Hmm, masih banyak PR yang harus dilakukan oleh perusahaan tech. Tapi tidak semua perusahaan tech. Ada hmm, beberapa perusahaan tech yang
gue lihat secara teknikal sudah mulai oke, flow-nya juga sudah mulai masuk. Tapi ya Hmm. itu, sentimen nanti mengenai sehubungan dan sebagainya, ini akan menjadi satu kendala lagi untuk naikin harga sahamnya gitu. Nah, kalau gue lihat sih memang dua sektor itu ya, coal ini juga masih masalah terkait harganya yang memang turun. Nah, Hmm. kalau harganya turun, kuantitinya harus naik untuk sama nih, kuantitinya harus naik setara dengan turunnya harganya kan gitu, untuk Iya, menyamai iya. yang sebelumnya. Nah, permasalahannya adalah di demand-nya lagi. Demand-nya itu kan dari China kebanyakan. Hmm. Nah, kalau dari China, China-nya melambat, kita juga mau eksplorasi susah, kan Iya, gitu. iya, Jadi itu iya. yang menjadi kendalanya. Tapi kita lihat memang ada terjadi perbaikan di sisi volume produksi. Di mana Hmm. tahun lalu, itu mereka kalau kita lihat perusahaan batubara itu dividennya rata-rata nggak gede ini. Hmm. Rata-rata nggak gede, dan banyak orang yang kecewa dengan dividennya batubara. Kita lihat Adaro kalau waktu itu kalau nggak salah cuma 40%, 30-40%, Indi cuma 20%, dan sebagainya gitu ya, dan perusahaan lainnya. Kecuali PTBA ya, yang PTBA memang 100%. Tapi dengan mereka mencadangkan laba lebih besar, itu menyebabkan mereka punya dana capex untuk mereka Hmm. ekspansi. Karena kita harus tahu bahwa perusahaan coal ini, mereka itu tidak bisa mendapatkan dana dari bank lagi karena terkendala ESG. Karena Hmm. bank ini sekarang lagi dikejar untuk jangan ngasih industri yang tidak ESG ibaratnya. Coal kan salah Hmm. satunya gitu. Nah, makanya mereka mencadangkan net profit yang lebih besar untuk ekspansi usaha, dan terbukti memang Adaro Energy itu produksi coal-nya naik dibandingkan first half 2022 gitu. Jadi Hmm. ada perbaikan di sisi volume. Nah, kenapa kok mereka masih mau ekspansi, bro? Karena di tahun 2022, 2018, waktu harga coal lagi tinggi-tingginya, itu kalau nggak salah, the peak-nya itu 120. Sekarang itu sudah $150. Artinya, dengan kondisi sekarang, mereka masih cuan banget gitu. Jadi, mereka juga nggak masalah, oke, saya ekspansi aja deh. Sebisa saya dapat batu bara, ya saya stok dulu, ibaratnya gitu. Nanti ketika Hmm. winter, saya jual. Jadi, kurang lebih seperti itu kondisinya saat ini, gitu, untuk batu bara. Ya, ya, ya. Wah, setuju ya teman-teman ya. Pasti teman-teman Entrepreneurs juga di sini berpikiran yang sama ya. Jadi memang kalau di market itu akan selalu ada rotasinya ya, bro ya, untuk beberapa sektor gitu kan. Jadi Betul. mungkin ada yang udah dapat pamornya mungkin tahun lalu atau mungkin beberapa tahun lalu, dan sekarang mungkin memang lagi kalah kalah sinar aja begitu kan. Apalagi sentimen itu terus berganti-ganti, berubah-ubah, dan ada aja ya selalu, dan tentunya ini berdampak terhadap sektor-sektor yang ada, apalagi sektor-sektor yang benar-benar sensitif gitu kan terhadap ekonomi global Ya, juga gitu. Wah, ini menarik banget ya teman-teman ya. Oke, kalau dari aku mungkin eh, satu lagi deh bro, ya, boleh ya, pertanyaannya dari boleh, sektor nih. Tadi kan boleh. kita udah bahas tentang sektor yang menarik gitu kan, kira-kira menjelang pemilu, dan juga kita juga udah bahas nih mengenai sektor yang kira-kira kurang menarik juga di sisa akhir tahun ini. Nah, kalau gue mau nanya nih dari Bro Arvin sendiri nih, Bro Arvin Honami. Kalau lu sendiri favorit lu apa nih sektor sekarang, atau enggak yang lu perhatikan deh sekarang? Yang bisa di-share ya sama teman-teman Cuan Troopers. Yang mungkin bisa dibilang juga better daripada yang lain lah. Kalau misalnya bisa dibilang sektor-sektor ini belum ada yang oke-oke banget atau yang wah banget, tapi buat lo ini kayaknya oke deh. Boleh di-share gak? Oke, sebenarnya masih belum jauh-jauh ya bro dari pembicaraan kita Hmm. kemarin. Memang sektor properti masih salah satu yang gue jagoin gitu ya. Masih sampai sekarang masih gitu. Meskipun hari ini koreksinya lumayan dalam karena problem di China property gitu ya. Iya, iya. Tapi itu gue melihat itu hanya sentimen sementara gitu ya. Selama teknikalnya masih oke, ya nggak ada masalah. Itu satu. Yang kedua, telco yang tadi sudah Hmm. diceritain. Tapi Iya, telco iya. yang bukan yang sudah gede gitu. Mungkin Hmm. dia masih jangkauannya belum luas. Nah, itu mungkin bisa diperhatikan. Selain itu juga beberapa ya, kalau kita lihat industri batu bara itu kan tadi seperti gue cerita gitu kan. Hmm. Meskipun harganya $150 gitu ya, meskipun harganya $150, tetap perusahaan tambang batu bara tetap akan meningkatkan volume produksi. Berarti Hmm. ketika dia meningkatkan volume produksi, berarti dia harus ada kontraktor pertambangan batu baranya yang kontraknya fix gitu ya, Hmm. harganya tetap sama. Jadi sektor-sektor pendukung batu bara akan menarik bro. Oh.
sektor Oke. pendukungnya ya, bukan perusahaan Oh, batubaranya ya, tapi pendukungnya. oke oke. Oke oke. Jadi itu bisa dijadikan eh, sesuatu yang perlu diperhatikan nih ya, berarti ya sama-sama teman cuan troopers Betul, ya. Pendukung buat sektor batubara begitu ya. Oke. betul. Ya, ya, ya. Oke, thank you Bro Arvin penjelasannya. Ini aku mau ingetin lagi ya, sekali lagi teman-teman Controppers, kalau misalkan ada pertanyaan mengenai saham, atau nggak mungkin seputar dengan topik yang kita sedang bahas malam hari ini, boleh banget ya teman-teman ya. Malam hari ini mungkin ada teman-teman Cuan Troopers atau nggak orang nih yang baru join di IG Support Sekuritas, TikTok seperti malam ini kita itu diskusi ringan ya teman-teman sama para ahlinya dan pakarnya ya, pelaku-pelaku pasar modal, supaya kalian juga bisa nih ngobrol-ngobrol langsung dan bertanya gitu. Oke, nih sebelum kita mungkin lanjut ya, kita mungkin jawab pertanyaan dari teman-teman Cuan Troopers. Wah, ini ada yang bilang hidup Ko Arvin Honami, Budi Santoso. Thank you. Ini kayaknya ngomong gini, kayaknya lu yang lari ini ya bro, running for president nih kayaknya nih. Kayaknya tipe-tipe orang yang mau pemilu tuh digitu-gituin tuh biasanya komennya tuh hidup Ko Arvin, siap ya. Jadi apapun fotonya Bro Arvin pasti naik nih, ikutin aja ya teman-teman ya. Kalau misalnya udah menjelang mau pemilu. Oke, eh oke bro, mungkin pertanyaan gue mengenai mengamankan investasi dulu nih ya. Jadi kalau misalnya Boleh. kita lihat memang topiknya malam hari ini ya teman-teman contoh itu mengamankan investasi di kala market konsolidasi. Memang susah banget nih bro. Kalau misalnya kita lihat market kita itu nggak pernah tembus-tembus di angka 7.000 ya kalau nggak Ya, salah ya. Udah berapa betul. lama begitu kan. Dan kalau kita tarik garisnya gitu ya timelinenya, memang market ini masih konsolidasi gitu. Nah, Ya, mungkin dari lu bisa di-share nggak nih kira-kira strategi apa sih gitu yang bisa mengamankan investasi kita, atau mungkin untuk lebih dikecilin lagi pertanyaannya, apa yang harus dilakukan para pelaku pasar itu di saat market ini sedang seperti ini? Apakah kita perlu khawatirkah gitu kan menarik uang dan sebagainya aset kita, atau kita harus tetap tenang aja berpegang dengan fundamental atau apapun itu bro? Mungkin bisa oke. dibantu nih teman-teman contoh yang nonton. Thank you. Oke, oke. Gini bro, memang ini pertanyaan-pertanyaan yang sering banget gue dapetin ya di tengah market konsolidasi seperti ini. Memang market Hmm. konsolidasi itu paling gak enak bro, karena atas kena, bawah kena. Sering banget tektok, bolak-balik, bolak-balik. Nah, Hmm. yang kita lakukan adalah kita harus tahu ketika market sedang konsolidasi, maka kita harus tahu resist dan supportnya IHSG di saat itu. Hmm. Nah, kalau ketika IHSG itu sudah dekat support dan kebetulan saham kita itu lagi di support yang kita incar, itu kita boleh buy. Hmm. Nah, nanti ketika sudah ISG-nya dekat resist, saham kita udah dekat resist, kita boleh jual. Dan kita nggak bisa main swing nih kalau di saat-saat sekarang. Swingnya nggak bisa panjang banget. Swingnya main pendek, pendek, pendek gitu. Nah, kecuali kalau teman-teman mau main panjang gitu ya, dan mungkin teman-teman ibaratnya agak swing, agak panjang gitu ya. Teman-teman harus punya view di mana ketika marketnya koreksi lebih dalam, teman-teman akan beli lagi ketika di bawah. Asal teknikalnya tidak breakdown. Itu ya, dengan Hmm. catatannya teknikalnya nggak breakdown. Nah, selama itu tidak terjadi, maka teman-teman boleh ambil posisi. Jadi ibaratnya dipecah antriannya supaya teman-teman ibaratnya masuk nggak satu harga, tapi masuk bisa sampai dua harga di dua support yang berbeda. Jadi strateginya adalah seperti itu sekarang bro, karena kita sering banget lihat sekarang banyak saham yang udah dekat support, dia ternyata nggak mantul bro, breakdown sekali lagi sebelum dia mantul gitu. Nah, yang Hmm. kita lakukan adalah kita masuk dulu 50% di atas, baru masuk 50% di bawah. Tapi kita harus tahu structure market mana yang misalnya ketika dia breakdown tuh udah jelek. Kalau dia sudah jelek ketika jebol support 2, ya sudah totally cabut dari situ. Karena Hmm. otomatis itu akan bergeraknya akan ke bawah terus gitu, terlepas dari Hmm. ISG-nya konsolidasi. Biasanya begitu, bro. Jadi kita Hmm. harus ngerti sektor mana yang akan menarik, itu satu. Yang kedua adalah pecah antriannya supaya kita psikologinya nggak terganggu. Karena terus terang di trading, itu bukan metodenya yang akan menjadi penentu kita itu bisa cuan di pasar saham atau enggak. Tapi lebih ke arah psikologi kita. Ketika kita minus 8% misalnya, contoh ketika kita minus 8% dan kita tidak nyaman, kita buru-buru cut loss padahal itu sudah di support gitu, support kuatnya. Dan akhirnya dia rebound, kita berusaha untuk ngejar. Dan ketika market konsolidasi,
ketika market konsolidasi, itu ketika kita beli itu sudah nanggung gitu bro. Iya. Nanti sudah dekat resist tinggal 2%, teman-teman bilang, wah ini bisa lebih dari 2% nih. Ternyata udah mentok resist, terus dia turun lagi. Dan teman-teman cut loss lagi di bawah. Itu yang sering terjadi. Makanya aku bilang, jangan masuk di satu harga, tapi masuk di dua harga sekaligus, dan pastikan bahwa ketika kalian masuk di dua harga sekaligus, itu trennya belum patah. Gitu sih. Oke. Thank you bro untuk jawabannya ya. Jadi kalau misalnya Ya. yang gue dapet itu pertama adalah tentukan ya sektor mana yang menarik, dan yang kedua adalah dipecah ya bro ya Ya. antriannya, dibagi ya. Jadi yang benar banget, sebenarnya kalau bisa dibilang justru katanya sih ya, walaupun aku bukan trader juga, tapi dari hasil diskusi dengan banyak trader, justru kalau market konsolidasi itu lebih enak katanya untuk trading malah kan. Ya. Tuh kan, karena Betul. udah mulai kelihatan aja atap sama lantainya, jadi ya udah chances-nya lebih enak begitu kan. Nah, Benar. jadi tadi Bro Arvin juga mention ya teman-teman ya, it's not about the method tapi the psychology behind it ya. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya dibilang topik tentang psikologi trading itu orang biasanya paling sepi tuh bro, jujur nih ya. Kalau misalnya Iya, kita ngomongin betul. diskusi tentang psikologi itu kayak "Ya udahlah ngontrol emosi aja nggak sih", tapi nggak simple itu gitu ya. Tapi kalau misalnya Iya. membahas tentang teknikal gitu kan, tentang apa ya, istilahnya strategi-strategi gitu kan, atau enggak cara-cara tarik garis dan sebagainya, itu orang seneng banget tuh bahas yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya membahas tentang Iya. psikologi paling males gitu ya. Tapi ternyata benar ya teman-teman ya, malah yang udah dimention juga sama Bro Arvin malam ini, memang sebenarnya semuanya balik lagi ke psikologi kita juga, begitu kan. Itulah yang membuat pasar modal itu harganya bisa berubah-ubah, itu karena psikologi setiap orang berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi Hmm. thank you banget nih untuk jawabannya Bro Arvin ya, dari bagaimana strategi kita mengamankan investasi nih di kala market sedang konsolidasi. Oke, kita coba jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman cuan troopers. Boleh nih bro ya, udah ada Boleh. beberapa Boleh. pertanyaan nih. Oke, yang pertama nih ada pertanyaan dari Sri Wahyu ya untuk Bro Arvin. Nanya, kok mau nanya tentang saham Inet dan WiFi, gimana nih insight-nya bro? Boleh nih di-share ya. Oke. Inet dan WiFi ya. Inet Ya. ini adalah salah satu saham yang gue pribadi rekom bro pada saat IPO. Karena gue melihat ini kelihatannya oke nih gitu. Dan akhirnya benar memang naik gitu ya, beserta Inet Warannya dan teman-temannya gitu ya. Nah sekarang sebenarnya Inet tuh lagi konsolidasi. Kalau kita lihat range-nya, itu 185 itu akan jadi supportnya. Dan kalau dia close di bawah 180 itu bahaya untuk Inet ya. Jadi kalau saham IPO kita nggak bisa lihat dari technical murni bro, karena kalau kita lihat dari technical murni maka kita akan apa ya, kalau gue bisa bilang kita akan ketipu gitu, karena chartnya itu kan nggak banyak bro, candle-nya itu nggak banyak gitu. Jadi kita harus ngelihat kira-kira market maker-nya itu sudah buang apa belum, sudah keluar atau belum gitu. Jadi kita harus hitung barangnya dia ada berapa. Jadi untuk untuk Inet itu kalau dia close di bawah 181 lah, let's say, itu sudah nggak oke menurut gue pribadi gitu ya untuk Inet. Lalu untuk WiFi sendiri kemarin kayaknya tutup gap ya. Waktu itu sempat gua juga fast trade di sini, kalau nggak salah di sekitar 190-an. Habis itu tutup gap di 210. Nah itu sudah tutup gap. Gue pribadi nggak akan masuk dulu. Ketika sudah tutup gap, nanti dulu. Tunggu di support dulu aja. Kita lihat apakah di level 184 itu jebol apa enggak. Kalau dia jebol, maka ada potensi dia akan turun lagi ke level 160-an gitu. Jadi so far untuk trennya sebenarnya masih uptrend selama dia nggak breakdown gitu dari sideways-nya. Mungkin seperti itu sih bro jawabannya. Oke. Thank you banget ya Bro Arvin, dan juga untuk Sri ya udah dijawab pertanyaannya ya. Thank you so much. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi di comment section ini ada yang mention mengenai friend bro. Mungkin boleh dibahas nih friend. Friend ya. Friend sendiri ini sebenarnya sideways ya. Kalau kita lihat dari bulan Maret itu
itu nggak kemana-mana, dan ini memang support kuatnya friend. Jadi friend itu nggak boleh jebol sebenarnya di bawah 54, dan ini kan sekarang sudah di 56 kan, maksudnya Ya. sudah nge-base lama dan volumenya memang belum ada gitu ya. Nah, sebenarnya kalau friend ini kalau dia nggak break di atas 57 gitu ya, itu bakal konsolidasi di sini-sini aja gitu. Dan kalau teman-teman nggak sabar, ya mending menurut saya switching ke tempat lain karena volumenya masih standar. Jadi nggak kemana-mana gitu volumenya. Kalau perusahaan telco yang lain yang teknikalnya lumayan oke ya Excel ya sama ISAT ya. Cuma dua itu yang kelihatan ada volume yang naik turun gitu. Kalau ini masih sideways gitu. Jadi kalau teman-teman yang nggak sabar, menurut saya switching ke tempat lain aja dulu. Nah, itu dia jawabannya teman-teman tadi yang nanya ya. Oke, kita lanjut lagi Bro Arvin. Ini pertanyaan dari Sandi ya. View-nya INKP gimana nih kok? Valuasinya masih murah tapi 2 hari ini turun lumayan. Ini paper ya teman-teman ya. Oke. INKP ya. Gini, kalau INKP kemarin memang kalau kita lihat secara valuasi memang sangat murah. Kalau kita lihat kemarin kan sempat konsolidasi tuh sampai 8725 ya. Dan ketika turun itu sampai 8725 akhirnya dia membentuk sebuah cup dan akhirnya naik sampai 10.000 sekian gitu ya. Dan memang targetnya INKP itu di situ, di 10.025 kalau nggak salah. Nah, waktu itu saya bilang bahwa ketika waktu itu saya sempat collect gitu ya di sekitar 8.800-an. Dan saya bilang bahwa di area 10.000 ada area yang rawan profit taking. Karena itu kan satu ada angka psikologis, yang kedua adalah itu memang target cup-nya sampai sana gitu. Nah, sekarang kan koreksi dalam ya. 2 hari ini lumayan. Minus 3 dan minus 4 kurang lebih ya, jadi minus 7 total. Nah, kalau gue lihat secara pribadi, dengan candle yang masih belum kelihatan ada perlawanan nih, mungkin dia akan koreksi lebih dalam. Tapi apakah dia akan mantul dulu? Ya kita lihat hari Seninnya, gitu. Apakah ISG-nya bagus apa enggak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya memang skenario 2. Satu dia akan ke 10.050 sampai 10.300 dulu dari level sekarang, atau dia langsung turun ke 8825 sampai 8750. Itu ada 2 skenario. Nah, karena posisinya di INKP di daily, kalau teman-teman lihat price-nya higher high, tapi MACD-nya lower high. Yang mana itu biasanya itu ada indikasi pelemahan tren gitu, secara jangka pendek. Dan kemungkinan kalau dia turun sampai 8.800, menurut saya risknya sudah kecil. Karena kalau kita lihat, misalnya kalau jebol 8.600 saja, itu udah jelek INKP. Jadi lebih baik seperti tadi yang gue cerita, bro, market kan konsolidasi nih. Kita kan nggak pernah tahu nih besok merah apa besok hijau. Nah, kalau begitu ya pecah antrian aja. Teman-teman boleh buy di daerah sini, lalu buy lagi di sekitar 8.800-an. Jadi kalau teman-teman di average, kurang lebih minusnya cuma 3% dari low-nya gitu, dari stop loss-nya ya. Itu cuma sekitar 3% gitu. Jadi 3% is still manageable lah. Untuk beberapa orang, I think banyak orang yang minus 3% ya udahlah gitu. Jadi psikologinya nggak terganggu. Kurang lebih seperti itu sih, bro. Oke. Thank you Bro Arvin untuk jawabannya ya mengenai INKP. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya dari Michiko ya. Jadi Michiko nanya, view dari GJTL kok rencana mau masuk karena asing akumulasi beberapa minggu ini. Nah, what do you think bro buat GJTL nih? Kalau aku lihat sih hari ini turun ya 1,69%. Ya, oke. Sebenarnya gajah tunggal ini masih oke ya di tengah IISG yang seperti itu, dia cuma minus 1,6% gitu. Di tengah yang lain INKP minus 4%, Astra minus 3%, dia masih minusnya kecil 1,sekian%. Dan kemarin ini kan ada isu soal Pak Lokehong yang jualan saham gitu ya di gajah tunggal. Ada cerita soal itu ya. Dan mungkin teman-teman yang mungkin belum ngerti soal mekanisme struktur pemegang saham, teman-teman bisa cek reels gue yang terakhir, kebetulan bahas gajah tunggal. Nah, jadi teman-teman bisa melipir ke sana untuk melihat. Tapi intinya adalah gajah tunggal ini, Pak Lokehong menurut gue pribadi belum jual habis. Itu adalah inti dari videonya. Tapi teman-teman bisa pelajarin kenapa kok Pak Lokehong akhirnya keluar dari struktur pemegang saham gajah tunggal di reels gue yang terakhir. Tapi prinsipnya gajah tunggal tuh nggak boleh jebol di bawah 850. Kalau dia jebol di bawah 850, maka base-nya yang terjadi di sekarang
itu tidak valid gitu. Jadi teman-teman lihat aja, kalau teman-teman dekat 850 ya boleh buy, karena itu memang supportnya gitu sih. Kurang lebih seperti itu, Bro. Oke, thank you Bro Arvin. Nah, ini satu lagi ya pertanyaan mungkin ya Bro. Dari Benny nih, Antam ADMR gimana nih? Sektor energi apakah apa yang sudah bisa masuk ya? Tadi sebelum Bro Arvin ngejawabnya teman-teman Cuan Troopers, sekali lagi aku ingatin ini pertanyaan terakhir yang kita ambil malam hari ini, tapi jangan lupa ini ajurannya kita save dan tentunya kedepannya kita akan tetap ya ngobrol-ngobrol lagi sama Bro Arvin dan juga influencers lainnya. Oke Bro, boleh di-share nih jawaban dari pertanyaan terakhir kita untuk malam hari ini. Oke, kalau kita bilang Antam ya, Antam ini sebenarnya flow-nya kebetulan 2 hari ini tidak terlalu bagus ya, kalau kita bandingkan dengan teman-temannya. Jadi sebenarnya kalau Antam, mungkin saya akan cenderung avoid, sampai dia lihat di 1905-nya berhasil mantul apa enggak. Kalau saya cenderung wait and see di Antam. Kalau ADMR ini kemarin naiknya cukup kencang ya. Hari ini pun naik 6%. Tapi kalau kita hitung dari extension Fibo-nya itu sudah mencapai target 1140 sampai 1175 dan hari ini tutup 1180 gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita hitung sebenarnya kalau target minornya udah tercapai nih di ADMR dan gue pribadi juga sudah masuk waktu di sekitar 980-an waktu itu dan sekarang kan udah cuan lumayan gitu ya berapa persen. Nah kalau posisinya ngambil di sekarang menurut saya nggak wise karena secara risiko nggak masuk. Tapi kalau mau tunggu secara tren masih bagus gitu ya teman-teman bisa tunggu aja di daerah sekitar 1000 let's say 1070-an lah itu salah satu yang menurut gua oke untuk dipertimbangkan. Gitu sih. Oke, thank you banget ya Bro Arvin ya untuk penjelasannya nih. Udah kita ngobrol-ngobrol panjang malam hari ini ya. Tinggalin lagi komennya ya seputar strategi ya Bro ya mengamankan investasi di kala market konsolidasi ya. Tadi kita juga udah ngobrol banyak nih mengenai sektor-sektor yang menarik dan juga lo udah kasih insight dan view juga nih mengenai market kita bahkan sektor dan juga masuk ke dalam saham. Ya, jadi buat teman-teman Cuan Trooper jangan lupa IG live-nya ini di save dan tentunya ke depannya kita akan ketemu lagi ya Bro Arvin ya. Thank you. Pasti. Iya, oke. Mungkin dari gue itu aja. Gue mau say thank you ya Bro untuk waktunya. Sampai kita ketemu lagi di lain waktu dan teman-teman Cuan Trooper semua happy weekend ya. Thank Happy you. weekend.